Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Dalam beberapa kisah Injil, kita sering menemukan tokoh yang bernama ahli-ahli Taurat. Tokoh ini amat sering ditampilkan bersama dengan orang-orang Farisi. Dan uniknya, kehadiran mereka ini pun hampir selalu dipertentangkan dengan Yesus. Maka, bila mendengar atau membaca kata ahli-ahli Taurat dalam Injil, secara otomatis terlintas kesan di pikiran kita masing-masing bahwa mereka adalah musuh Yesus. Benarkah demikian? Para saudara dan saudariku yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan ini, Injil hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19 dapat dijadikan sebagai dasarnya. Melalui perkataannya, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Yesus mau menjelaskan tentang hubungannya dengan hukum Taurat. Ia berujar bahwa tidak ada sedikit pun niat dalam hatinya untuk memusnahkan hukum Taurat. Bagi Yesus, hukum Taurat itu patut untuk selalu dijunjung tinggi, sebab di dalam hukum Taurat termuat perintah Allah sendiri yang syarat akan makna kebaikan. Sebagai orang Yahudi, Yesus pun tahu bahwa hukum Taurat itu suatu warisan religius. Dan sejak kecil, Yesus telah dibina dalam keluarga Yusuf dan Maria untuk taat terhadapnya. Maka amat mustahil jika Yesus membenci hukum Taurat. Kalau begitu, apa makna kata menggenapi dari perkataan Yesus tadi? Pertama-tama, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah penggenapan hukum Taurat. Hukum Taurat sejatinya memuat ajaran sekaligus ajakan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yesus datang untuk menggenapinya karena Yesuslah kasih itu sendiri. Dan penggenapan kasih Yesus terungkap secara sempurna dalam pengorbanannya di atas salib untuk menebus dosa kita manusia. Selanjutnya, penggenapan hukum Taurat oleh Yesus pun tampak dalam usaha untuk menyelaraskan isi hukum dan penghayatannya dalam tindakan. Yesus berbuat demikian karena sering dijumpai ada sejumlah pihak yang memanfaatkan hukum Taurat untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Salah satunya adalah ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang yang mempelajari hukum Taurat itu secara lebih mendalam, tetapi dalam praktiknya seringkali tidak selaras. Ada intensi-intensi tersembunyi yang dikejar daripada kehendak Allah. Maka Yesus datang untuk memperbaiki penyimpangan ini. Namun penting diingat oleh kita sekalian bahwa Yesus sekali-kali tidak memusuhi ahli-ahli Taurat. Ia tetap menganggap mereka sebagai saudaranya. Karena itu, bila ada kesalahan yang mereka lakukan sehubungan dengan hukum Taurat, Yesus tidak segan-segan untuk memperbaikinya.
Sebab bersaudara itu bukan berarti mendiamkan kesalahan agar tali persaudaraan tidak putus. Bersaudara itu seperti kata Yesus sendiri, jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Bersaudara itu harus apa adanya. Karena itu para saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai orang Katolik, kita pun memiliki hukum cinta kasih. Kita paham tentang isinya dan kita memang harus selalu berbangga atasnya. Namun pemahaman dan kebanggaan ini mesti memacu kita untuk mempraktikannya juga secara serius, terutama di masa pandemi ini. Kita sudah semestinya menolong sesama yang menderita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bukan malah diam dan bersembunyi untuk mengamankan diri sendiri. Pandemi ini mengajak kita untuk lebih tulus dalam mengasihi dan semakin bersaudara. Tuhan memberkati.